Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mati Pak Miko Aditya Soeharto, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional kelas F. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sumber-sumber hukum internasional. Sebelum melangkah lebih jauh terhadap penjelasan mengenai materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4 terlebih dahulu. Saya sendiri, Fani Putri Natasha, dengan NPM 210710101002, dan rekan saya, Nama saya Muhammad Firman dengan NPM Mutakhir 035. Perkenalkan, nama saya Yunita Stianingron dengan NPM akhir 042. Nama saya Dewinta Maharani dengan NPM 075. Dan saya Lira Fitri Natasha dengan NPM terakhir 106. Baik, berikut merupakan anggota dari kelompok keempat. Selanjutnya untuk pemaparan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk pembicara dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Dewinta Maharani dengan NPM 075 akan menjelaskan tentang definisi sumber hukum internasional. Menurut Charles Cheney Hyde, hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas beberapa prinsip dan peraturan yang harus ditaati oleh negara antara satu dengan lainnya, serta mencakup organisasi internasional dan peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subjek-subjek hukum, bukan negara, sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subjek hukum bukan negara tersebut bersangkut paut dengan masalah masyarakat internasional. Definisi sumber hukum internasional juga ada pada pasal 38 ayat 1 Statuta ICJ. Sumber hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah Internasional dalam mengadili perkara yang berlaku, pertama perjanjian internasional, baik umum maupun khusus, yang dengan tegas menyebut ketentuan-ketentuan yang diakui oleh negara yang berselisih. Kedua, kebiasaan internasional, yang terbukti merupakan praktek-praktek umum yang diterima sebagai hukum. Ketiga, prinsip-prinsip hukum yang umum, yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Dan terakhir, keputusan pengadilan dan pendapat para ahli sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaidah-kaidah hukum. Next slide. Saya lanjutkan dengan definisi perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian itu dapat berbentuk bilateral antara dua negara maupun multilateral dibuat oleh lebih dua negara. Sementara merujuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum. Selain itu, definisi perjanjian internasional juga dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 huruf A Konvensi Wina 1969 yang berbunyi, perjanjian internasional merupakan perjanjian yang dibuat oleh negara-negara dalam bentuk tertulis serta diatur oleh hukum internasional, baik yang diwujudkan dalam satu instrumen tunggal maupun dua atau lebih instrumen terkait, dan apapun sebutan khususnya. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37/1999 tentang hubungan LN, dari segi isi, perjanjian internasional dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yaitu yang pertama adalah treaty kontrak, yaitu perjanjian yang hanya menimbulkan akibat hukum, hak, dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Yang kedua adalah lawmaking treaty, yaitu perjanjian yang mewujudkan ketentuan dan kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara hukum. Pengertian perjanjian internasional menurut para ahli. Yang pertama adalah Mokhtar Kusuma Atmaja yang
berpendapat perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar negara yang bertujuan menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. Yang kedua adalah Georg Scharzenberger yang berpendapat perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Yang ketiga adalah Michael Valley yang berpendapat perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang melibatkan dua atau lebih negara atau subjek internasional dan diatur oleh hukum internasional. Next slide. Yang selanjutnya adalah unsur pada perjanjian internasional. Adanya subjek hubungan hukum internasional. Poin A adalah negara atau kepastian penuh. Poin B, objek internasional tidak asli dan parsial. Poin C, gerakan-gerakan pembebasan nasional yang selektif dan terbatas. Yang kedua adalah diatur oleh rezim hukum internasional. Poin A adalah hukum tunduk dan diatur oleh hukum nasional suatu negara. Poin B, subjeknya harus subjek hukum internasional. Poin selanjutnya adalah 3 tahapan perjanjian internasional. Yang pertama adalah perundingan atau negotiation, yaitu perundingan adalah perjanjian tahap pertama dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Sebelum diadakan perjanjian, kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan penjajakan atau pembicaraan pendahuluan. Poin B, penandatanganan atau signatur. Tahap kedua pembuatan perjanjian internasional adalah penandatanganan. Tahap ini dilakukan oleh para menteri luar negeri atau Menlu atau kepala pemerintahan. Dalam perjanjian multilateral, penandatangan bisa dilakukan oleh peserta perjanjian internasional yang apabila disetujui oleh 2/3 peserta yang hadir, kecuali ada ketentuan lain dalam perundingan tersebut. Poin C, pengesahan atau ratification. Tahap ketiga dalam pembuatan perjanjian internasional ialah pengesahan ratifikasi. Tahap penandatanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan melalui ratifikasi oleh setiap negara yang terlibat. Yang selanjutnya adalah istilah perjanjian internasional. Yang pertama adalah treaty atau trakat, yaitu persetujuan paling formal atau tidak dapat menarik diri dari kewajiban tanpa persetujuan pihak lainnya yang dilakukan oleh 2 negara atau lebih, yang bersifat khusus di bidang politik dan ekonomi dan menyeluruh. Yang kedua adalah convention atau konvensi, yaitu persetujuan formal multilateral yang berurusan dengan kebijakan tingkat tinggi atau high policy, memerlukan ratifikasi dan tidak menghendaki pemecahan menyeluruh dari suatu bidang. Konvensi harus dilegalisir, disahkan oleh wakil berkuasa penuh atau plenipotentiaris, yaitu parlemen atau DPR, kepala negara atau kepala pemerintahan, menteri luar negeri, dan duta besar. Yang ketiga adalah agreement atau persetujuan, yaitu perjanjian yang bersifat teknis administratif dan tidak memerlukan ratifikasi serta isinya bukan masalah berhubungan serta langsung dengan kedaulatan politik suatu negara. Contoh Manila Agreement. Yang keempat adalah Piagam Statut. Adalah perjanjian internasional yang menciptakan hukum internasional dan bersifat konstitutif serta fungsi lembaga pekerjaan kesatuan-kesatuan tertentu dan lapangan bekerja lembaga-lembaga internasional. Contohnya adalah Statute Minyak Alexandria 1937. Yang adalah charter, adalah perjanjian yang digunakan untuk mendirikan suatu lembaga internasional yang dilakukan fungsi administratif. Contoh Piagam Charter of United Nations, Piagam PBB 24 Oktober 1945. Yang keenam adalah protokol, persetujuan yang tidak resmi dan tidak
dibuat oleh kepala negara yang mengatur masalah-masalah tambahan seperti klausula tertentu dalam perjanjian dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara. Berita acara tentang hasil suatu kongres atau konferensi yang ditandatangani oleh wakil negara peserta. Yang ketujuh adalah declaration. Deklarasi adalah perjanjian yang menyatakan berlakunya suatu hukum atau membentuk hukum atau menguatkan prinsip-prinsip kebijakan umum. Deklarasi dapat berbentuk traktat jika sebagai judul dari traktat. Dokumen tidak resmi jika sebagai lampiran mengatur hal-hal yang kurang penting. Contoh, deklarasi tentang pelarangan logam, penggunaan senjata nuklir, dan senjata beracun. Yang kedelapan adalah final act atau ketentuan penutup, yaitu judul dokumen yang mencatat kesimpulan cara konferensi akan membuat konferensi. Yang kedelapan adalah agreed minute and summary record. Catatan mengenai hasil perundingan telah disepakati pihak-pihak dalam perjanjian digunakan sebagai rujukan dalam perundingan-perundingan selanjutnya. Yang kesembilan ada Memorandum of Understanding, yaitu adalah kumpulan pandangan, pemikiran, atau kesepakatan tentang suatu masalah antar dua negara atau lebih. Yang ke-10 ada perjanjian multilateral. Yang ke-11 ada proses verbal, yaitu ringkasan dan kesimpulan konferensi diplomatik, catatan suatu permufakatan, pertukaran, atau persetujuan administrasi yang kecil. Contoh proses verbal permufakatan perdagangan Italia di Swiss tahun 1928. Yang ke-11 ada modus vivendi. Vivendi yaitu perjanjian internasional yang dibuat untuk memecahkan masalah sementara. Dokumen untuk mencatat perjanjian internasional yang bersifat sementara akan diganti dengan perikatan-perikatan lebih permanen dan terperinci. Next. Baik. Di sini saya Lira Fitri Natasya akan menjelaskan mengenai kebiasaan internasional. Definisi kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional atau biasa disebut sebagai international custom merupakan suatu tindakan umum yang termasuk dalam suatu hukum internasional. Di sini kebiasaan internasional itu bisa disebut sebagai sumber hukum internasional yang utama, di mana hal umum tersebut telah menjadi sebuah praktek atau suatu kebiasaan bagi berbagai negara di belahan dunia. Kebiasaan internasional ini telah diakui dan diterima sebagai salah satu hukum internasional yang tercantum pada pasal 38 ayat 1 huruf B dalam Piagam Mahkamah Internasional. Sebelum menjelaskan USIC, Committee and Custom, saya akan menjelaskan mengenai kebiasaan internasional ini dibagi menjadi dua unsur, yakni yang pertama unsur material dan unsur psikologis. Unsur material ini bahwa harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum dan berkaitan dengan hubungan internasional dengan negara lain. Selain itu, wajib terdapat suatu pola tindakan yang di mana hal tersebut berlangsung lama berupa serangkaian tindakan serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa pula. Terus yang kedua ada unsur psikologis. Unsur psikologis ini menandakan bahwa suatu kebiasaan yang harus dapat memenuhi dan diterima sebagai suatu kewajiban hukum atau opinio juris necessitaris, di mana bahwa suatu tindakan kebiasaan internasional ini dilakukan secara terus-menerus atau pengulangan oleh berbagai negara di belahan dunia tersebut karena dianggap sebagai suatu kewajiban serta akibat dari suatu kaidah yang memaksa. Lalu saya di sini akan menjelaskan mengenai poin A, USIC, Community and Custom. USIC ini memiliki arti bahwa sebuah praktek atau kebiasaan umum negara yang memperoleh kekuatan hukum.
Jadi sudah ada landasan hukumnya. Lalu yang komiti ini memiliki arti bahwa sebuah implementasi atau contoh dari kebiasaan internasional dalam tindakan yang berkaitan dengan sopan santun di dalam suatu hubungan internasional tersebut. Lalu yang terakhir ini ada custom. Custom ini memiliki arti bahwa sebuah praktek atau kebiasaan umum yang dilakukan oleh negara secara berulang-ulang atau secara pengulangan dan diakui serta diterima sebagai hukum atau hukum internasional. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin B. Poin B ini terdiri dari unsur-unsur dari kebiasaan internasional. Yang pertama ada opinio juris. Di sini opinio juris ini memiliki arti bahwa suatu tindakan kebiasaan internasional yang dilakukan secara terus-menerus atau pengulangan, seperti pengertian dari custom, oleh berbagai negara di belahan dunia, karena dianggap sebagai suatu kewajiban hukum, serta akibat dari suatu kaidah yang memaksa tadi. Pengertian ini dipertegas oleh putusan International Court of Justice atau ICJ, dalam kasus Nicaragua v. United States yang mengartikan opinio juris ini sebagai elemen dari kebiasaan internasional yang dapat dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional atau sumber hukum internasional dan tidak serta-merta tindakan yang didorong oleh pertimbangan kesopanan, kemudahan atau suatu tradisi. Jadi opinio juris ini agak menyimpang dari komiti. Lalu selanjutnya ada duration. Duration di sini tuh maksudnya memiliki arti bahwa suatu tindakan praktek yang menunjukkan adanya konsistensi lamanya dan secara umum dibuktikan tidak terdapat persyaratan mengenai periode yang dibutuhkan. Misalnya kasus landas kontinen Laut Utara pada tahun 1969. Lalu selanjutnya ada uniformity and consistency. Uniformity itu memiliki arti bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh berbagai negara di belahan dunia pada praktiknya atau kebiasaannya itu tidak jauh berbeda atau sama antara satu negara dengan negara yang lain. Lalu yang kedua ada konsistensi. Konsistensi ini memiliki arti bahwa suatu tindakan terhadap permasalahan yang sama dan di dalam praktek oleh negara-negara tersebut tidak terdapat adanya kontradiksi dan perbedaan antara satu sama lain. Lalu yang terakhir ada generality. Di sini generality ini memiliki arti bahwa suatu kebiasaan internasional yang dilakukan secara universal dan umum di antara mayoritas negara-negara di berbagai belahan dunia. Maka dari itu, kebiasaan yang dilaksanakan di sebagian area atau diberlakukan oleh negara-negara tertentu itu tidak dapat dinyatakan sebagai kebiasaan internasional bagi seluruh negara di dunia. Lalu next, proses transisi kebiasaan internasional ini menjadi hukum internasional. Semua berawal dari kebiasaan umum. Kebiasaan umum yang bisa disebut sebagai adat istiadat suatu negara untuk bekerja sama dengan negara lain, tetapi tidak secara konsisten. Lalu berubah menjadi kebiasaan internasional karena ternyata membutuhkan satu sama lain. Lalu agar bisa berubah menjadi hukum internasional, mereka mengadakan sebuah kesepakatan agar hubungan mereka tetap terjalin, lalu dinyatakan secara tertulis karena adanya suatu perjanjian atau kebiasaan internasional tersebut harus dibuktikan dengan adanya data atau administrasi. Lalu perjanjian internasional tersebut dipublikasikan dan dilakukan pengkodifikasian dari perjanjian-perjanjian tersebut. Lalu berubah menjadi hukum internasional. Lalu yang selanjutnya ada alasan transisi. Alasan transisi ini terdiri dari 3 aspek, yakni aspek historis, aspek fungsional, dan aspek kepastian hukum. Jadi yang pertama di sini aspek historis. Hal yang mendasari aspek historis ini dibagi menjadi 3 masa, yakni masa klasik, masa abad pertengahan, dan masa modern.
Masa klasik ini terdiri dari zaman India kuno, Yunani kuno, dan Romawi kuno. Di masa ini terdapat hubungan bilateral di mana terdiri atas hak istimewa bagi para putusan, perjanjian antara raja-raja yang satu dengan raja yang lain, ketentuan tentang peperangan, peristiwa arbitrase, dan ius gentium. Lalu selanjutnya ada masa abad pertengahan. Masa abad pertengahan ini terdiri dari zaman Islam dan zaman perjanjian Westphalia. Di masa ini terdapat mulainya hubungan multilateral di mana terdiri atas ketentuan tentang peperangan, terus prinsip kehidupan bertetangga yang baik, lalu berakhirnya Corpus Juris Canonici, lalu berakhirnya Imperium Romawi, hubungan negara lepas dari suatu aturan dari gereja, dan kemerdekaan oleh salah satu negara seperti Belanda. Lalu selanjutnya yaitu ada masa modern. Masa modern ini terdiri dari zaman Liga Bangsa-Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Di masa ini terdapat 3 garis besar, yakni yang pertama ada perubahan peta politik, adanya kemajuan teknologi, dan adanya perubahan struktur organisasi masyarakat internasional. Yang pertama yakni perubahan peta politik yang terjadi di awal abad ke-20 hingga pasca Perang Dunia Kedua dan negara-negara besar di mana tiap-tiap negara dapat bekerja sama dengan negara yang lain dikarenakan adanya bantuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dapat menjangkau dari segala aspek. Dan serta negara-negara besar tersebut ditambah daerah jajah-jajahan yang lain itu menjadi suatu negara yang merdeka. Lalu yang kedua adanya kemajuan teknologi, serta yang ketiga adanya perubahan struktur organisasi masyarakat internasional. Jadi sudah ada subjek hukum internasional yang terdiri dari individu tersebut atau suatu negara itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu ada aspek fungsional. Aspek fungsional ini didasari oleh statuta yang tidak diberikan kepada setiap negara untuk berlaku di luar batas teritorialnya, bukan memperlakukan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai undang-undang maritim umum, tetapi pengakuan atas kekayaan historisnya atau kenyataan historisnya bahwa melalui persetujuan umat manusia. Ketentuan-ketentuan ini secara diam-diam telah diakui oleh kewajiban umum. Dengan adanya fakta ini bisa disimpulkan bahwa kita sebagai suatu negara atau masyarakat internasional bisa memperhatikan aspek fungsionalnya atau yudisialnya. Perundang-undangan nasional asing harus benar-benar terbukti sebagai fakta. Akan tetapi hal ini tidak demikian halnya dengan hukum internasional karena jauh berbeda. Lalu yang terakhir ada aspek kepastian hukum. Aspek kepastian hukum ini didasari oleh ketentuan dalam Statuta International Court of Justice, di mana menurut mahkamah diharuskan untuk menerapkan suatu kebiasaan internasional sebagaimana terbukti dari praktek umum yang diterima sebagai hukum internasional atau sebuah hukum. Selain itu juga dijumpai dengan dalam pasal 53 Konvensi Wina mengenai hukum traktat atau perjanjian yang menentukan bahwa suatu norma ius cogens haruslah suatu norma yang dapat diterima dan diakui oleh masyarakat internasional negara-negara secara keseluruhan. Sekian dari saya. Terima kasih. Bisa di next. Baik, selanjutnya saya Fani Putri Natasha dengan NPM 102 akan mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip hukum umum dalam ART 38 ayat 1 C ICJ Statuta.
Yang pertama mengenai definisi prinsip-prinsip hukum umum sendiri, berdasarkan ART 59 ICJ Statuta memberikan definisi bahwasanya prinsip-prinsip hukum umum merupakan suatu nilai etik dan moral universal yang luhur, mulia dan agung di mana telah berhasil ditanamkan ke dalam seluruh masyarakat umat manusia secara universal. Hal ini hadir dalam setiap norma-norma hukum yang ada secara fakta dan juga nyata secara real mengikat masyarakat internasional itu sendiri. Selain itu, prinsip hukum umum ini juga merupakan suatu prinsip hukum yang berlaku secara umum dan universal untuk semua orang. Tidak hanya berlaku pada hukum internasional saja, akan tetapi dapat berlaku bagi hukum perdata, hukum acara, hukum pidana, hukum lingkungan, dan hukum yang lainnya. Prinsip hukum umum ini pertama kali diperkenalkan dalam Statuta PCIJ dengan maksud untuk menghindari masalah non-liquid dalam suatu perkara yang dihadapi hakim. Dalam hal ini, hakim dilarang untuk menolak suatu perkara dengan alasan bahwasannya hukumnya tidak jelas atau hukumnya tidak ada. Hakim juga dilarang untuk melakukan penolakan atas suatu perkara untuk mengadili perkara tersebut. Sehingga jika tidak terdapat ketentuan yang ada, hakim dapat diperkenankan untuk menciptakan suatu inovasi hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Next. Next slide. Selanjutnya mengenai batasan-batasan dari prinsip-prinsip hukum umum itu sendiri. Berdasarkan prinsip hukum umum dalam PHU ART 38 ayat 1C IJJ Statut, pengadilan yang berfungsi untuk memutuskan sesuatu sesuai dengan hukum internasional yang diajukan kepadanya akan menerapkan beberapa hal. Yang pertama yakni konvensi internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum, dan tunduk pada ketentuan pasal 59. Sebelum kita melanjutkan lebih lanjut, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yakni mengenai konvensi internasional. Konvensi internasional sendiri itu merupakan suatu konvensi yang baik dilaksanakan secara umum maupun khusus yang menetapkan aturan yang secara tegas diakui oleh negara-negara pesertanya. Sehingga dalam konvensi internasional ini, baik dilakukan secara umum maupun khusus, selalu ditaati aturannya secara tegas dan diakui oleh negara-negara pesertanya. Yang kedua yakni mengenai kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional ini merupakan suatu praktik umum yang diterima sebagai hukum. Kebiasaan internasional ini merupakan suatu hal-hal yang dahulunya sering dilakukan oleh masyarakat internasional jika terdapat peraturan hukum internasional yang belum memenuhi, sehingga dilakukannya kebiasaan internasional sebagai salah satu sumber hukum dasar dalam hukum internasional. Yang ketiga yakni mengenai prinsip-prinsip umum. Prinsip-prinsip umum ini merupakan suatu prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku dalam proses pelaksanaan hukum internasional yang diakui oleh seluruh negara dalam masyarakat internasional. Dalam prinsip-prinsip umum ini nantinya akan saya jelaskan lebih lanjut dalam poin ke-C. Selanjutnya yakni mengenai tunduk pada ketentuan-ketentuan pada pasal 59. Dalam hal ini memberikan pengertian bahwasanya keputusan pengadilan dan ajaran humas yang paling berkualifikasi dari berbagai negara. Hal ini dijadikan sebagai suatu sarana tambahan untuk menerapkan aturan-aturan hukum. Jadi di sini suatu ketentuan pasal 59 yakni mengenai keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran humas yang paling berkualifikasi dijadikan sebagai salah satu sarana tambahan untuk penetapan aturan-aturan hukum yang ada dalam pelaksanaan masyarakat internasional. Selanjutnya yang C yakni mengenai prinsip-prinsip hukum umum yang digunakan dalam hukum internasional. Terdapat beberapa hal yang digunakan, yakni prinsip-prinsip hukum umum yang digunakan dalam hukum internasional. Di antaranya adalah yang pertama yakni Pacta Sunt Servanda, lalu itikat baik, yang ketiga terdapat res judicata, dan yang keempat terdapat nullum delictum nulla poena lege nali. Yang pertama yakni mengenai Pacta Sunt Servanda. Pacta Sunt Servanda merupakan salah satu prinsip hukum umum yang digunakan dalam hukum internasional yang memiliki pengertian bahwasanya suatu perjanjian internasional yang telah disepakati akan mengikat seluruh pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut, serta perjanjian tersebut haruslah ditaati
oleh seluruh peserta tersebut dengan itikat yang baik. Selanjutnya yakni prinsip itikat baik atau good faith. Prinsip ini memiliki pengertian bahwasanya dalam hukum internasional yang berlandaskan atas itikat baik. Dalam hal ini, setiap negara harus berdampingan dengan baik, jujur dalam setiap pelaksanaan hukum internasional dalam masyarakat internasional. Sehingga dalam pelaksanaan setiap hal, baik hukum maupun non-hukum, selalu harus diikuti oleh pelaksanaan yang baik, jujur, dan bersifat setara antar negaranya. Yang ketiga yakni res judicata. Res judicata memiliki pengertian bahwasanya prinsip hukum internasional yang menyatakan bahwa putusan hakim harus dianggap benar demi suatu keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam prinsip hukum ini memberikan penegasan bahwasanya suatu keputusan hakim haruslah ditaati dan haruslah dianggap benar sebagai suatu keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang keempat, terdapat nullum delictum nulla poena legenali. Prinsip hukum umum ini memberikan pengertian bahwasanya suatu perbuatan hanya dapat dihukum hanya jika sebelum perbuatan tersebut dilakukan telah ada aturan yang mengikat dan mengatur bahwa perbuatan tersebut dilarang dan terdapat ancaman hukumnya. Jadi dalam prinsip hukum umum ini memberikan penegasan bahwasanya suatu pelanggaran hukum hanya dapat dihukum jika suatu perbuatan tersebut memang sebelum dilakukannya perbuatan pelanggaran tersebut telah terdapat aturannya dan dianggap sebagai suatu tindakan yang bersalah. Selain keempat prinsip hukum umum yang digunakan dalam hukum internasional ini, masih terdapat beberapa prinsip hukum umum, diantaranya yakni prinsip nebis in idem yang memiliki pengertian bahwa seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi atas perbuatannya yang sebelumnya pernah diputuskan oleh hakim kepadanya. Dan yang selanjutnya yakni prinsip retroaktif yang memberikan penegasan bahwasanya suatu tindakan hukum yang mengubah konsekuensi hukum atas tindakannya atau fakta hukum atas fakta-fakta dan hubungan yang ada sebelum undang-undang tersebut berlaku atau diundangkan. Selanjutnya terdapat juga good governance, clean government. Yang pertama yakni good governance. Good governance sendiri memiliki pengertian bahwasanya suatu perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui serangkaian proses pemerintahan yang harus terlaksana dengan baik. Selanjutnya yang terakhir yakni clean government. Clean government memiliki pengertian bahwasanya penggambaran suatu pemerintahan yang terlaksana dengan bersih, efektif, jujur, transparan, dan bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam hal ini, clean government memberikan penjelasan bahwasanya pemerintah yang bersih tidak hanya berlaku dalam pelaksanaannya, namun juga menghasilkan hasil yang baik. Jadi, suatu pemerintahan menurut prinsip clean government ini bukan hanya suatu pemerintahan yang baik dalam pelaksanaannya, namun juga baik dalam hasil yang dihasilkan. Next slide. Next. Next slide ke-9. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai putusan hakim berdasarkan ART 38 ayat 1D, ART 59 ICJ Statuta. Berdasarkan artikel 59 dalam ICJ Statu yang berbunyi bahwa the decision of the court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case. Dalam hal ini, artikel 59 dalam ICJ Statu memiliki pengertian bahwasanya suatu pengadilan tidak memiliki kekuatan mengikat kecuali antara para pihak dan sehubungan dengan kasus tertentu, sehingga memberikan penegasan bahwasanya suatu keputusan pengadilan tidak memiliki kekuatan mengikat kecuali hanya bagi para pihak dan sehubungan dengan kasus-kasus tertentu. Hal ini memberikan pengertian bahwasanya suatu putusan pengadilan hanya mengikat bagi para pihaknya dan hanya untuk kasus-kasus tertentu, sehingga tidak mengikat bagi pihak-pihak lain yang tidak ikut andil dalam kasus ini. Dan juga
hanya untuk kasus-kasus tertentu. Selanjutnya, Hakim MI tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya untuk kasus-kasus yang serupa, sehingga Hakim MI dapat memberikan putusan yang sesuai pemahaman dari hakim dan juga sesuai dari keputusan Hakim MI tersebut. Akan tetapi, meskipun putusan pengadilan ini bukanlah hukum yang dikatakan tidak mengikat, namun Hakim MI dapat melakukan penggunaan putusan hakim. Seperti dalam pelaksanaan sebelum-sebelumnya yang dapat kita lihat dalam faktanya, sering terjadi penggunaan putusan hakim untuk kasus-kasus yang serupa, yakni penggunaan putusan hakim yang lalu, namun digunakan juga dalam kasus-kasus yang sama dalam konteks sekarang. Sehingga hal ini menimbulkan beberapa hukum kebiasaan internasional. Hukum internasional inilah yang menjadi salah satu hukum kebiasaan sebagai dasar putusan. Jadi hukum kebiasaan internasional yang dihasilkan dalam proses tersebut menjadi suatu hukum kebiasaan yang sebagai dasar putusan dari putusan Hakim MI. Namun selain itu, hakim juga dapat memberikan inovasi. Jadi hakim selain dapat mengambil dari keputusan hakim sebelumnya yang merupakan hukum kebiasaan, Hakim MI juga dapat membuat suatu inovasi keputusan atau inovasi putusan yang dimana memang disesuaikan dengan kondisi yang ada dan memang sesuai dengan kondisi yang terlaksana sekarang. Sekian dari saya, mungkin dilanjutkan oleh pembicara selanjutnya. Baik, bisa next slide. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat putusan pengadilan internasional. Jadi, bahwa dalam sistem peradilan, menurut Piagam Mahkamah Internasional, tidak dikenal asas keputusan pengadilan yang mengikat atau root of binding precedent, dengan jelas dari bunyi pasal 59. Nah, jadi jika keputusan Mahkamah Internasional sendiri tidak mengikat selain bagi perkara yang bersangkutan, fortiori, keputusan pengadilan lainnya tidak mungkin mempunyai keputusan yang mengikat yang dimaksudkan dengan keputusan pengadilan dalam pasal 38 ayat 1 sub D ialah pengadilan dalam arti yang luas dan meliputi segala macam peradilan internasional maupun nasional, termasuk di dalamnya mahkamah dan komisi arbitrase. Walaupun keputusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat, keputusan pengadilan internasional terutama Mahkamah Internasional Permanent Court of International Justice, Mahkamah Internasional, International Court of Justice. Maksud saya Mahkamah International Court of Justice, lalu selanjutnya ada Mahkamah Arbitrase Permanent Court of Arbitration, mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan hukum internasional. Selanjutnya ada contoh International Court dan International Arbitration. Yang pertama ada International Court. Contohnya adalah kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia, yang dimana kedua negara ini memasukkan kedua pulau ke dalam batas-batas wilayahnya. ICJ pada tahun 2002 memutuskan kasus dimenangkan oleh Malaysia melalui 16 hakim. Sementara Indonesia dengan 1 hakim, 15 dari 17 hakim tersebut adalah hakim tetap ICJ. Dan masing-masing 1 hakim dari Indonesia dan Malaysia. Kemenangan Malaysia berdasarkan pada pertimbangan efektiviti tanpa memutuskan pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim, di mana Inggris sebagai penjajah Malaysia sudah melakukan tindakan administratif secara nyata. Lalu untuk selanjutnya ada International Arbitration. Di sini saya menggunakan dari contoh sengketa Laut Cina Selatan. Jadi Mahkamah Arbitrase menyatakan tidak ada bukti sejarah bahwa Cina menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut Cina Selatan. Cina telah menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang dengan membangun pulau-pulau buatan. Hakim di mahkamah ini mendasarkan putusan pada Konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS, United Nations Convention of the Law of the Sea, yang ditandatangani oleh pemerintah Cina dan Filipina. Next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat pakar hukum yang terkemuka artikel 59. Yang pertama ada definisi. Jadi ajaran para sarjana hukum terkemuka
dapat dikatakan bahwa penelitian dan tulisan yang dilakukan oleh para sarjana terkemuka sering dapat dipakai sebagai pegangan atau pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum internasional. Walaupun ajaran para sarjana itu sendiri tidak menemukan dari akibat hukum. Selanjutnya ada B. Contoh pendapat pakar hukum yang digunakan sebagai sumber hukum internasional. Di sini saya akan menggunakan contoh dari Hakim Gray. Hakim Gray dalam putusan Mahkamah Agung atau Supreme Court Amerika Serikat dalam perkara Pakuet Habana yang antara lain dikatakan yang memiliki arti di mana ada perjanjian dan tidak ada tindakan eksekutif dan legislatif yang mengendalikan atau keputusan yudisial. Pilihan harus diberikan pada kebiasaan dan kebiasaan negara-negara yang beradab. Dan sebagai buktinya, pada karya para ahli hukum dan komentator yang secara khusus mengenal baik subjek yang mereka tangani, karya-karya semacam itu digunakan oleh pengadilan yudisial, bukan untuk spekulasi penulisnya tentang apa yang seharusnya menjadi hukum, tetapi untuk bukti yang dapat dipercaya tentang apa sebenarnya hukum itu. Pendapat sarjana hukum internasional yang terkemuka bertambah wibawanya sebagai sumber tambahan apabila ia bertindak dalam fungsi yang secara langsung bertalian dengan suatu masalah hukum internasional yang penyelesaiannya seperti misalnya pada panitia ahli hukum Committee of Jurists. Next slide. Baik, di sini adalah referensi yang kami pakai dari kelompok 4, terdapat 3 buku dan 2 jurnal. Next slide. Next slide. Bisa di-next. Baik, saya kembalikan, terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Fani. Baik, terima kasih. Berikut pemaparan materi dari kelompok 4 mengenai materi hari ini. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf jika terdapat salah kata maupun bahasa, baik sengaja maupun tidak disengaja. Semoga pemaparan materi ini dapat bermanfaat bagi pendengar semuanya, dan kepada Pak Miko Aditya Suharto, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian dari kelompok kami, selamat pagi dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.